Bayangkan sebuah perusahaan keluarga yang sederhana dimulai dari sebuah usaha kecil yang ada di garasi rumah. Generasi pertama umumnya membangun ya. Kemudian dengan penuh keringat memperbesar suatu skala bisnis, dilanjutkan dengan generasi kedua yang melakukan ekspansi, bahkan juga membuka cabang di tempat-tempat yang lain. Nah, yang menjadi dilema biasanya di generasi ketiga. Generasi ketiga ini apakah akan mempertahankan perusahaan yang sudah established dari generasi pertama dan kedua, atau mungkin mengubah bisnisnya menjadi bisnis yang lain karena adanya perbedaan generasi. Dilematis dari generasi ketiga tersebut sangatlah nyata bagi perusahaan-perusahaan keluarga. Nah, di mata kuliah Family Business The Big Picture ini hadir untuk membangun persepsi bagi mahasiswa dan memberikan masukan apakah yang harus dilakukan, baik dari Anda dari generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang melanjutkan, atau mungkin menghadapi dilematika di generasi ketiga. Harapannya melalui mata kuliah ini, konsep-konsep dasar bisnis keluarga bisa Anda dapatkan untuk meneruskan perusahaan keluarga. Perkenalkan, saya dengan Meta Patmalia, dosen koordinator dari mata kuliah Family Business The Big Picture. Pada semester ini adalah semester awal, semester 1, bagi rekan-rekan sekalian yang mengambil peminatan family business di Magister Manajemen untuk menghadapi peta jalan di peminatan family business. Mata kuliah ini bukan hanya sebuah mata kuliah, tetapi juga merupakan peta jalan yang akan menuntun rekan-rekan sekalian untuk memahami konsep besar perusahaan keluarga selama berkuliah di Magister Manajemen UC. Nah, sebagai sebuah peta jalan, anggaplah mata kuliah dari semester pertama untuk peminatan family business ini akan menuntun rekan-rekan sekalian selama berkuliah di S2 UC dalam memahami perusahaan keluarga dan mengembangkan perusahaan keluarga masing-masing. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Big Picture of Family Business ini adalah supaya rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis dinamika, karakteristik, dan tantangan khas bisnis keluarga lintas generasi. Nah, selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep kepemimpinan dalam perusahaan keluarga, suksesi, serta tata kelola untuk perusahaan keluarga supaya berkelanjutan melalui pendekatan yang reflektif, kolaboratif, dan berbasis data dari proyek family business masing-masing. Kemudian, apa yang kira-kira akan rekan-rekan mahasiswa dapatkan ya dari mata kuliah ini? Nah, melalui mata kuliah ini, Anda akan memperoleh yang pertama, pemahaman big picture tentang perusahaan keluarga dengan 3 cycle model sebagai dasar. Yang kedua, keterampilan lintas generasi, budaya keluarga, hingga aspek-aspek psikologis yang penting dalam memahami perusahaan keluarga. Yang ketiga, pengalaman dalam mengevaluasi kepemimpinan, konflik untuk mempertahankan keutuhan perusahaan keluarga. Nah, yang keempat, harapannya rekan-rekan sekalian mampu merancang strategi suksesi dan berkelanjutan bagi perusahaan keluarga. Pembelajaran yang akan dialami bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian tidak hanya berupa konsep dan teori pengetahuan, tetapi juga banyak dosen yang kami invite secara khusus dari praktisi, CEO perusahaan keluarga maupun juga alumni, serta psikolog yang akan membantu rekan-rekan sekalian memahami secara keseluruhan apa yang dimaksud dan diharapkan dari perusahaan keluarga. Akan ada 4 modul dari pembelajaran Family Business The Big Picture. Modul yang pertama akan rekan-rekan sekalian hadapi di minggu pertama hingga minggu keempat sebesar 25% dari total pembelajaran. Di modul 1, rekan-rekan akan mempelajari konsep dan karakteristik bisnis keluarga. Melalui tricycle model dan juga genogram, Anda akan memetakan dinamika dalam sebuah perusahaan keluarga. Tugas dari rekan-rekan sekalian di modul 1 adalah presentasi kelompok terkait dengan bagaimana perusahaan keluarga bisa bertahan lintas generasi, mempelajari pola untuk mencapai kesuksesannya. Di modul 2 yang akan dihadapi di minggu ke-5 hingga minggu ke-8 sebesar 25% juga dari total pembelajaran, rekan-rekan di dalam modul 2 ini akan menganalisis dinamika dasar lintas generasi, komitmen, nilai budaya, serta aspek psikologis di dalam perusahaan keluarga. Nah,
Goal dari modul 2 ini adalah rekan-rekan sekalian membuat laporan atau berupa mini paper untuk mengidentifikasi generational gap dan menjelaskan peran family management dalam perusahaan keluarga serta mengusulkan suatu rekomendasi solusi bagi perusahaan keluarga. Modul 3 yang akan berjalan dari minggu ke-9 hingga 12, Anda akan belajar mengevaluasi kepemimpinan, struktur kepemilikan perusahaan keluarga, serta potensi konflik dalam bisnis keluarga. Dari modul ini, rekan-rekan harus membuat paper individu yang berjudul My Family Business Story. Dalam paper tersebut, rekan-rekan harus bisa merefleksikan nilai keluarga, budaya keluarga, memisahkan aspek-aspek dalam keluarga maupun juga non-keluarga, serta menceritakan bagaimana solusi dalam menghadapi konflik. Nah, kita akhirnya sampai di modul terakhir perkuliahan ini, yaitu modul keempat. Di mana modul keempat ini merupakan pamungkas dari pembelajaran kita di Family Business The Big Picture. Rekan-rekan akan merancang strategi suksesi, lintas generasi, dan juga tata kelola bisnis keluarga. Tugas dari rekan-rekan di sini adalah dalam kelompok memilih salah satu jurnal ilmiah tentang Family Business Governance. Rekan-rekan akan melakukan resume jurnal tersebut, memahami kontekstual dinamika perusahaan keluarga yang erat kaitannya dengan penerapan Family Business Governance, serta membuat rekomendasi yang bisa rekan-rekan sekalian sadari dan juga implementasikan di perusahaan keluarga dari jurnal yang rekan-rekan sekalian pelajari. Oke, kita sampai di penghujung dari overview mata kuliah Family Business The Big Picture. Mengapa ini menjadi penting ya untuk kita pelajari? Karena perlu diingat rekan-rekan sekalian, 80% perusahaan yang ada di Indonesia diawali dari perusahaan keluarga. Dari isu suksesi, konflik, governance adalah tantangan nyata yang akan dihadapi oleh setiap perusahaan keluarga. Melalui mata kuliah ini, Anda tidak hanya memahami konsep, tapi juga akan mengembangkan keterampilan di dalam mengelola perusahaan keluarga. Baik di perusahaan yang akan Anda dirikan sebagai perusahaan keluarga, maupun mungkin bagi Anda yang tertarik untuk bekerja di perusahaan keluarga. Sebagai penutup, ikutilah mata kuliah ini dengan pikiran yang terbuka dan semangat untuk selalu berefleksi. Setiap dari Anda pasti punya mindset terhadap family bisnisnya masing-masing. Every family business has their own stories. Jangan lupa teman-teman aktif dalam berdiskusi dan juga mengembangkan kolaboratif selama perkuliahan. Sekian dari saya. Salam entrepreneur.